menjadi tidak jelas. Dan kemudian juga disampaikan ada kemungkinan bahwa mungkin akan mengajukan pra-peradilan lagi 2 permohonan untuk 2 kasus yang ditersangkakan. Pendapat Anda seperti apa? Ya, jadi ya kalau memang pandangan penasihat hukum itu selalu bersifat subjektif, Mas. Ya. Objektif dan subjektif untuk kepentingan kliennya. Tapi memang yang menarik dari putusan tadi tidak terlihat pada pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis terkait bukti-bukti yang ada. Nah ini yang menarik. Karena seolah-olah tadi kuncinya itu adalah bahwa permohonnya ditolak itu karena ini satu permohonan tapi 2 sprindik. Nah ini agak chaosnya di sana itu. Nah, itu. Jadi saya kira juga hakimnya jeli itu melihat ini. Harusnya 1 permohonan, 1 sprindik. Jadi pengujian buktinya jelas, normanya jelas, subjeknya jelas, objeknya jelas gitu. Nah, oleh karena itu, kalau ini merupakan pra-peradilan tidak diterima, berarti belum. Tapi juga tadi sudah masuk substansi tadi, bisa diajukan kembali, Bang Lee. Karena dalam hal permohonan pra-peradilan itu tidak dikenal adanya nepis in idem. Karena belum masuk perkara. Sehingga bisa, Pak Hasto bisa mengajukan kembali. Jadi bisa diajukan kembali begitu, Prof? Untuk pra-peradilan? Iya, sampai pada suatu pokok perkaranya dimulai disidangkan. Disinilah kuncinya, maka KPK kalau memang perkara sudah mulai disidangkan, ya gugur. Tapi sepanjang pokok perkaranya belum mulai disidangkan, maka permohonan pra-peradilan dapat diajukan berkali-kali. Karena dalam pasal 183 KUHP bahwa permohonan pra-peradilan gugur apabila pokok perkaranya sudah mulai disidangkan di pengadilan. Begitu. Berarti ini semacam berkejaran begitu ya dengan jalannya persidangan nanti begitu ya, Prof? Ya, kejar-kejaran. Makanya kejar-kejaran KPK harus cepat kejar jangan sampai ini pokok pra-peradilan diajukan kembali, kan gitu. Karena kalau sampai diajukan kembali belum mengenai pokok perkara, maka permohonan pra-peradilan harus disidangkan kembali. Ini yang sering terjadi seperti dulu di Surabaya sampai 7 kali, Bang Leo. Itu menarik. Sampai permohonan kembali sampai pada pokok perkara disidangkan. Ini kejar-kejaran. Prof Ibnu, kita tidak mau masuk ke dalam putusannya karena itu kan kemerdekaan hakim. Tapi kalau yang tadi disampaikan oleh Todung Mulya Lubis dan juga Magdir Ismail, kuasa hukum Hasto, bahwa ini dangkal, kemudian juga malah tadi Prof Todung mengatakan ini sesat katanya. Anda mengatakan itu juga atau seperti apa? Sebagai akademisi tentunya. Ya, begini, karena tadi hakim tidak membacakan secara utuh, sehingga pemohon tidak mengerti, tidak mendengarkan kejelasan permohonan ditolak, baik dari alasan-alasan bukti maupun keterangan disampaikan. Jadi seolah-olah yang jadikan alasan itu hanya 1 permohonan 2 sprindik. Itu yang saya kira teman-teman advokat pemohon yang tidak bisa menerima. Ya kita pun juga kaget tuh. Ternyata hanya itu ya gitu loh. Nah, mudah-mudahan di dalam putusannya ada. Karena mungkin cepat dibacakan begitu saja. Tapi idealnya karena ini terbuka umum ya pertimbangan secara empiris, yuridis, filosofis disampaikan. Sehingga dalam putusan itu baik pemohon termohon menjadikan ada sedikit legowo. Tenang, seperti ini ya ditolak. Tadi sempat dikatakan oleh Hakim Juyamto, memang Prof Ibnu, bahwa karena putusan ini berkasnya ada lebih dari 300 halaman, maka tidak dibacakan seluruhnya. Itu secara aturan hukum acara itu memang boleh seperti itu atau bagaimana, Prof? Ya, idealnya dibacakan. Tapi kalau memang tadi kesepakatan dari pemohon termohon tidak menginterupsi untuk dibacakan, ya akhirnya berlanjut. Disinilah yang sebetulnya dalam hukum acara dibacakan seluruhnya. Nah ini tergantung, pemohon tidak keberatan, termohon juga tidak keberatan. Sehingga tampaknya pada satu titik ditolak atau dikabulkan. Itu tadi. Baik, untuk yang berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi yang sempat saya tanyakan ke Prof Ibnu, kalau melihat jalannya kasus ini, apakah kemudian status tersangka kepada Hasto Kristianto ini, kalau menurut Anda, akan langsung diikuti dengan penahanan dari tersangka ini atau seperti apa?
Ya, kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang lain, secara dasar alasan subjektif dan objektif, harusnya diikuti. Harusnya Oh, diikuti. Tapi kalau memang KPK punya pertimbangan lain, bahwa Pak Hasto ada sebagai sekjen, kemudian hormat, patuh, ikut melakuti, ya tidak. Makanya di hmm, sini, dalam hal upaya paksa itu, sifatnya subjektif itu adalah bersifat subjektif. Ada kekhawatiran nggak KPK untuk hmm, pemeriksaan? Ada kekhawatiran nggak menghilangkan barang bukti? hmm, Terminologinya dapat Pak Leo, sehingga dapat bisa ya, ya bisa tidak. ya, ya. Kalau kalau melihat ini, apakah maksud saya putusan ini, kalau tadi terbuka kemungkinan untuk mengajukan lagi pra peradilan, kalau menurut Anda apakah itu yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum Hasto, atau memang akhirnya ya sudah bertarung saja di jalan materi persidangan ya, pokok persidangan ya, bagaimana Prof? Ya, kalau ini kan sebagai bentuk evaluasi pertama ya, evaluasi Hmm, pertama. Jadi evaluasi pertama kalau menurut saya, kalau yang disarankan tadi kelemahnya adalah satu permohonan dan dua sprindik, ya dicoba dua sprindik lagi. hmm, Tapi kalau memang tidak, ya pokok masuk pada pokok materi perkara. Ini memang hmm, sebetulnya dalam sistem peradilan pidana, pra peradilan itu adalah sebagai evaluasi, evaluasi sebelum masuk pokok perkara. Sehingga kalau evaluasi dinyatakan salah, ya berarti ya. salah.